Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ibnu Yasir Al-Mujadi, Kak Nur Hasanah, dan Siti Liani. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah materi yang berjudul Fungsi dan Operasinya. Topik yang akan kami bahas yaitu pertama, definisi fungsi, jenis-jenis fungsi, operasi aljabar pada fungsi, komposisi fungsi, dan invers fungsi. Yang pertama, definisi fungsi. Definisi fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Jika F merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap anggota di kodomain A ke kodomain B, maka F dapat dinotasikan dengan F memeta A ke B. Istilah-istilah yang ada pada fungsi: A. Domain yaitu daerah asal, B. Kodomain, daerah kawan, C. Range adalah hasil. Tidak semua relasi pemetaan adalah fungsi. Perlu diketahui sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat dari fungsi yaitu 1. Sebuah anggota di domain harus mempunyai pasangan dengan tepat satu pasangan di kodomain. 2. Tidak semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota di domain. 3. Anggota kodomain dapat memiliki lebih dari satu pasangan di domain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pemetaan berikut manakah yang merupakan fungsi. Pada gambar A, ini merupakan fungsi karena setiap domain memiliki pasangannya. Dan gambar B juga merupakan fungsi karena domain juga masih memiliki pasangannya yaitu 1. Sedangkan yang C, ini bukan merupakan fungsi karena salah satu domain tidak memiliki pasangannya. Dan D juga bukan fungsi karena salah satu domain memiliki dua pasangan. Kita lanjut yaitu yang kedua, jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi. Fungsi konstan atau fungsi tetap. Sebuah fungsi f memetakan A ke B disebut sebagai fungsi konstans jika dalam setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f x sama dengan C, di mana C merupakan bilangan konstan. Fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi di mana berlaku f x sama dengan x atau setiap anggota domain dari fungsi dipemetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal serta seluruh titik merupakan ordinat yang sama. Fungsi identitas akan ditentukan oleh f(x) sama dengan x. Fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi f(x) sama dengan ax plus b di mana a tidak sama dengan 0 serta a dan b merupakan bilangan konstans. Grafik linear berbentuk garis lurus. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0, a, b, dan c merupakan bilangan konstan. Grafik kuadrat berbentuk seperti parabola. Fungsi tangga atau bertingkat. Fungsi tangga adalah fungsi f(x) yang berbentuk interval sejajar. Seperti pada gambar berikut ini.
Fungsi modulus atau mutlak. Fungsi modulus atau mutlak merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan real dari daerah asal suatu fungsi menjadi nilai mutlak. Dan yang terakhir, fungsi ganjil dan fungsi genap. Sebuah fungsi f(x) disebut sebagai fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min f(x), serta disebut sebagai fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan f(x). Apabila fungsi f min x tidak sama dengan f min f x dan f min x tidak sama dengan f(x), maka fungsi tersebut bukan termasuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai operasi aljabar pada fungsi akan dijelaskan oleh Kak Nurhasanah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Nur Hasanah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ibnu Yasir, yaitu tentang operasi aljabar pada fungsi dan komposisi fungsi. Untuk yang pertama, yaitu operasi aljabar pada fungsi. Definisinya adalah jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Langsung saja untuk yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan f dan g ditulis f ditambah g didefinisikan sebagai f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx dengan daerah asal df tambah g sama dengan df irisan dg. Langsung saja ke contoh, yaitu diketahui fx sama dengan x ditambah 2 dan gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 7. Tentukan f tambah gx sama dengan yang pertama. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu f tambah gx sama dengan fx ditambah gx. Kemudian kita masukkan kedua buah fungsinya. Yang pertama untuk fungsi f, yaitu x ditambah 2. Kemudian kita tambahkan dengan fungsi g, yaitu x pangkat 2 dikurang 7. Kemudian kita operasikan untuk yang variabelnya sama. Nah, di sini ada angka 2 dan negatif 7. Dapat kita operasikan yaitu 2 dikurang 7 sama dengan negatif 5. Maka hasil dari penjumlahan fungsinya adalah x pangkat 2 ditambah x kurang 5. Jadi, hasil dari f ditambah gx sama dengan x pangkat 2 ditambah x kurang 5. Untuk yang kedua, yaitu pengurangan. Yaitu selisih f dan g ditulis f kurang g, didefinisikan sebagai f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx dengan daerah asal df dikurang g sama dengan df irisan dg. Langsung saja ke contoh, yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 8 dan gx sama dengan 2x dikurang 5. Tentukan f kurang gx. Untuk penyelesaiannya seperti penjumlahan tadi, langkah pertamanya kita tuliskan rumusnya, yaitu f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Kemudian kita masukkan fungsinya. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi f adalah x ditambah 3, x pangkat 3 ditambah 8x dikurang. Untuk yang kedua kita masukkan fungsi g-nya yaitu 2x dikurang 5. Kemudian kita operasikan. Nah, ini ada 8x dikurang 2x, maka dapat kita kurangkan menjadi 6x. Dan ini untuk di luar kurungnya ada negatif, kemudian di sebelah 5-nya ada negatif juga, kita kalikan menjadi positif. Maka hasilnya f dikurang gx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x ditambah 5. Selanjutnya yang ketiga, perkalian. Perkalian f dan g ditulis f dikali g, didefinisikan sebagai f kali gx sama dengan fx dikali gx, dengan daerah asal df kali g sama dengan df irisan dg.
Langsung saja ke contoh, yaitu diketahui fx sama dengan x dikurang 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x. Tentukan f dikali gx. Langsung saja ke penyelesaiannya, kita tuliskan rumusnya seperti biasa, f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Kemudian kita masukkan fungsi f dan fungsi g-nya, yaitu x dikurang 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2x. Kemudian kita kalikan. Untuk yang pertama kita kalikan x dikali x pangkat 2, yaitu x pangkat 3. Kemudian negatif 3, kemudian x dikali 2x, ya, sama dengan 2x pangkat 2. Kemudian negatif 3 dikali x pangkat 2 menjadi negatif 3x pangkat 2. Dan negatif 3 dikali 2x menjadi negatif 6x. Kemudian kita operasikan, maka didapatkan hasil f dikali gx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 6x. Kemudian untuk yang keempat atau yang terakhir, yaitu pembagian. Pembagian f dan g ditulis f per g, didefinisikan sebagai f per gx sama dengan fx dibagi gx, di mana gx tidak sama dengan 0 dengan daerah asal. Df per g sama dengan df irisan dg kurang x, di mana gx sama dengan 0. Langsung saja ke contoh. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 9 dan gx sama dengan x ditambah 3. Tentukan f per gx. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu f per gx sama dengan fx per gx. Kita masukkan untuk fungsi f-nya x pangkat 2 dikurang 9, kemudian kita bagi dengan fungsi g, yaitu gx sama x ditambah 3. Nah, kemudian x pangkat 2 dikurang 9 ini kita faktorkan menjadi dalam kurung x ditambah 3 dikalikan dalam kurung x dikurang 3 per x ditambah 3 fungsi g-nya. Nah, di sini karena ada yang sama maka dapat kita hilangkan atau kita coret. X ditambah 3-nya kita hilangkan untuk penyebut dan pembilangnya, dan sisanya adalah x dikurang 3. Maka f per gx sama dengan x dikurang 3. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk pada komposisi fungsi. Untuk definisinya yaitu, jika f dan g fungsi dan rf irisan dg tidak sama dengan 0, tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian df ke himpunan bagian rg yang disebut fungsi komposisi f dan g, ditulis dengan g bundaran f yang ditentukan dengan hx sama dengan g bundaran fx sama dengan gfx. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 2 dengan daerah asalnya yaitu 1, 2, 3 dan daerah kawannya adalah 3, 4, dan 5. Kemudian diketahui juga fungsi gx sama dengan dx sama dengan 2x dengan daerah asal dg yaitu 1, 3, 4, dan 8 dan daerah kawan kg yaitu 2, 4, 6, 8, 12, dan 16. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu fungsi fx dan gx disajikan dalam bentuk diagram panah. Dapat kita lihat di sini diagram panahnya. Perhatikan rf irisan dg, yaitu irisan dari daerah kawan fungsi f dan daerah asal fungsi g, yaitu 3, 4, 5, dan 1, 3, 4, 8. Irisannya adalah 3 dan 4. Berdasarkan definisi komposisi fungsi, terdapat fungsi g bundaran f x sama dengan gfx yang dapat digambarkan dalam diagram panah berikut. Nah, di sini kita gambarkan untuk fungsi f-nya, kita pasangkan antara daerah asal dan daerah kawannya. Kemudian untuk fungsi g-nya sama seperti fungsi f tadi, kita pasangkan antara daerah asal dan daerah kawan dari fungsi g. Nah, selanjutnya perhatikan RF irisan DG yaitu 3 dan 4 tidak sama dengan himpunan kosong. Berdasarkan definisi komposisi fungsi, terdapat
fungsi G bundaran F sama dengan GFX yang dapat digambarkan pada diagram panah berikut. Nah, ini pada diagram panah ini kita gambarkan yang pertama yaitu daerah asal dari fungsi F yang berpasangan dengan daerah kawan dari fungsi F yang merupakan anggota dari daerah asal fungsi G. Jadi yang kita nih untuk daerah kawan fungsi F-nya yang kita buat adalah yang merupakan daerah asal dari fungsi G. Jadi nih kita pasangkan untuk yang pertama daerah asal fungsi F-nya 1, 2, 1 dan 2. Untuk yang kedua daerah kawan fungsi F dan yang merupakan daerah asal fungsi G yaitu 3 dan 4. Nah, kemudian ini daerah kawan fungsi G yang berpasangan dengan daerah asal fungsi G. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa komposisi fungsi G bundaran Fx sama dengan GFX dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, yaitu 1, 6, dan 28. Nah, ini nih himpunan pasangan berurutan ini dapat kita lihat di daerah asal fungsi F dan daerah kawan fungsi G, yaitu 1, 6, dan 28. Nah, maka kita dapatkan daerah asal komposisi fungsi G bundaran F adalah DG bundaran F sama dengan 1 dan 2. Kemudian daerah hasil komposisi fungsi G bundaran F adalah RG bundaran F sama dengan 6 dan 8. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Liani. Oke, baik. Selanjutnya saya Siti Liani ingin melanjutkan pembahasan tentang materi fungsi, di mana kita masuk pada pembahasan inverse fungsi. Definisi dari inverse fungsi adalah jika fungsi yang memetakan A ke B dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan F sama dengan XY, di mana X merupakan elemen dari A dan Y merupakan elemen dari B. Maka inverse fungsi F adalah F-1 memetakan B ke A yang dinyatakan dengan F-1 sama dengan Y, X, di mana Y merupakan elemen dari B dan X merupakan elemen dari A. Kita lihat di diagram Fx sama dengan 2X, di mana fungsi ini memetakan A ke B, dan inverse dari fungsi ini merupakan Gx yang memetakan B ke A. Jadi dengan singkatnya, jika fungsi memetakan A ke B, maka kebalikan dari fungsi adalah inverse fungsi yang memetakan B ke A. Oke, langkah-langkah menentukan fungsi inverse jika diketahui rumus fungsinya. Yang pertama, memisalkan Fx sama dengan Y. Kemudian yang kedua, selesaikan persamaan Y sama dengan Fx sehingga diperoleh X sebagai fungsi dari Y atau X sama dengan F inverse Y. Yang ketiga, ganti variabel Y pada F inverse Y dengan X sehingga diperoleh F-1X yang merupakan inverse dari Fx. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x plus 6. Nah, yang langkah pertama tadi mengubah Fx itu sama dengan Y. Kemudian kita selesaikan ya, sehingga 2x sama dengan Y min 6. Nah, kita berupaya untuk mengeluarkan X-nya sehingga didapatlah setengah Y min 3, karena kan 6 bagi 2 sama dengan 3 dan ini jadi setengah Y. Sehingga dari X ini dalam langkah yang terakhir tadi bisa dalam langkah yang kedua maksud saya bisa kita ubah menjadi F min 1Y sama dengan setengah Y min 3. Nah, langkah yang ketiga tadi mengubah variabel yang ada di F-1Y ini menjadi variabel X, dan ininya
dan Y yang di sini diubah juga menjadi X, sehingga kita dapatlah fungsi inverse dari fx tadi menjadi setengah X min 3. Kemudian inverse fungsi komposisi. Sifat pada inverse fungsi komposisi adalah jika Hx sama dengan F bundaran Gx, maka inverse Hx sama dengan inverse F bundaran Gx, sehingga perubahannya menjadi G inverse bundaran F inverse X. Begitu pula dengan Px ya, G bundaran Fx diinverskan menjadi G bundaran Fx. Dalam menentukan inverse fungsi komposisi terdapat dua cara, yaitu cara yang pertama menentukan F bundaran Gx-nya terlebih dahulu, cara yang kedua lalu kita mencari inverse-nya. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan sifat inverse komposisi, yaitu yang ini. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, diketahui fx-nya 2x min 1 dan gx-nya sama dengan 3x plus 5. Tentukan f inverse f bundaran gx. Nah, kalau dalam pembahasan yang sebelumnya kita disuruh mencari f bundaran gx aja. Nah, dalam pembahasan inverse fungsi komposisi, kita mencari inverse dari f bundaran g ini. Cara yang pertama yaitu tadi dengan mencari f bundaran gx-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mensubstitusikan gx ke dalam x yang ada di fungsi fx, sehingga f kali gx ya, gx-nya 3x plus 5. Kemudian fungsi f tadi 2x min 1, sehingga 2 kali gx tadi 3x plus 5 dan min 1, sehingga 2 kali 3x sama dengan 6x, 2 kali plus 5 plus 10 min 1, sehingga didapat 6x plus 9. Nah, dari f bundaran gx kita ingin menentukan inverse-nya kan, maka kita misalkan dengan y dulu yang ini, sehingga kita ingin mencari x-nya kan, inverse itu jadi 6x sama dengan y min 9, lalu x sama dengan y min 9 per 6. Karena untuk menghilangkan 6-nya tadi, maka kita ruas yang kanannya dibagi 6. Sehingga dari x ini kita bisa menentukan f bundaran gx yang inverse-nya, sehingga y-nya diubah jadi x, sehingga menjadi f bundaran g inverse x sama dengan x min 9 per 6. Selanjutnya, cara kedua yaitu dengan sifat inverse fungsi komposisi tadi ya, yaitu dengan fx yang diketahui kita cari inverse-nya, gx yang diketahui kita cari inverse-nya, sehingga pada akhirnya nanti digabungkan. Jadi yang pertama fx sama dengan 2x min 1. Langkah yang pertama mengganti fx dengan y, sehingga berubah y sama dengan 2x min 1. Kita cari x-nya dengan mengubah posisinya, sehingga 2x sama dengan y plus 1. Kita cari x-nya dengan membagi y plus 1 per 2. Sehingga x ini bisa kita ubah menjadi f inverse x sama dengan y-nya diubah menjadi x, sehingga x plus 1 per 2. Kemudian gx itu sama dengan 3x plus 5.
ya. Kemudian langkah pertama kita ubah Gx menjadi Y sama dengan 3x plus 5. Kemudian dapat nih 3x sama dengan Y min 5. Kita ubah posisinya ya. Kemudian kita cari x-nya aja sehingga menghasilkan Y min 5 per 3. Dari x ini langkah yang terakhir yaitu diubah menjadi G inverse X, sehingga Y yang di sini diubah jadi X lagi, sehingga X min 5 per 3 untuk inverse fungsi Gx-nya. Nah, selanjutnya dari sifat inverse fungsi komposisi tadi kan F bundaran G inverse X sama dengan G min 1 bundaran F min 1X. Nah, sehingga ini sama aja kayak mensubstitusikan F inverse X itu ke dalam fungsi inverse dari Gx. Sehingga kan tadi F inverse dari X didapat X plus 1 per 2, masukkan ke dalam fungsi Gx, sehingga Gx kan tadi dapatnya X min 5 per 3. X yang ada di fungsi inverse Gx ini diubah menjadi diletakkan fungsi inverse dari Fx, sehingga didapat kita samakan dulu penyebutnya untuk memudahkan perhitungan, sehingga X plus 1 per 2 min 10 per 2 ya per 3. Nah, kemudian kita hitung, jumlahkan ya, sehingga menghasilkan X min 9 per 2 per 3. Nanti dan 3-nya kita bisa kalikan dengan 2 sehingga menghasilkan F bundaran G inverse X sama dengan X min 9 per 6. Sama ya seperti cara yang pertama tadi, hasilnya X min 9 per 6. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang fungsi dan operasinya. Salah hilaf mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.